Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya sejumlah pembalap MotoGP dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan akan melakukan parade di Jakarta sebelum bertolak ke Mandalika. Lalu ada kabar dari Francesco Bagnaia yang bertekad membalas kegagalan di MotoGP Qatar dengan berjanji akan menaklukkan sirkuit Mandalika yang menjadi venue MotoGP Indonesia 2022. Terakhir ada kabar dari Remy Gardner yang melontarkan kecaman kepada sesama debutan MotoGP, Darien Binder, karena dianggap tidak menghormati penghuni grid di dekatnya. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Hari yang sudah lama dinanti akan tiba pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 ketika Indonesia akhirnya kembali dapat kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia MotoGP untuk kali pertama setelah 25 tahun. Balapan MotoGP kali terakhir menyambangi tanah air pada September 1997 silam. Ketika itu diadakan di sirkuit internasional Sentul, Jawa Barat, dan kelas premier dimenangkan oleh Tadayuki Okada. Tahun ini, para rider terbaik MotoGP akan kembali tepatnya ke sirkuit Mandalika di Pulau Lombok untuk melakoni putaran kedua musim 2022 yang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia. Pada tanggal 11 sampai 13 Februari lalu, seluruh tim dan pembalap kelas premier MotoGP sudah mencoba menggeber motornya di sirkuit Mandalika saat tes pramusim dan mereka menyukai karakter dan layout sirkuitnya. Usai tes pramusim, Fabio Quartararo dan kawan-kawan menilai lintasan perlu pembenahan agar siap menggelar balapan. Dan itu tengah dilakukan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku penyelenggara. Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika antara tikungan 17 hingga tikungan 5 sudah berjalan dan ditargetkan selesai pada 10 Maret. Semua itu dilakukan agar balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika berjalan lancar. Sebelum tampil pada akhir pekan balapan di Mandalika, sejumlah pembalap MotoGP dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Sejumlah rider dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah dua Repsol Honda, Marc Marquez dan Pol Espargaro, Joan Mir dan Alex Rins dari tim Suzuki X-Star, serta pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Jack Miller. Pemenang balapan MotoGP Qatar, Enea Bastianini, juga turut serta bersama rekan setimnya Fabio Di Gian Antonio dan duet Pramac Racing, Johan Zarco dan Jorge Martin. Akan hadir pula duo LCR Honda, Alex Marquez dan Takaki Nakagami, serta andalan RNF Yamaha, Andrea Dovizioso dan Darien Binder. Pembalap Moto2 yang akan hadir adalah dua pembalap Pertamina Mandalika SAG Team, Boben Schneider dan Gabriel Rodrigo. Daftarnya kian bertambah dengan duo VR46 Racing Team, Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Mario Suryo Aji yang musim ini bersaing di kelas Moto3 dan Veda Ega Pratama yang turun dalam ajang Asia Talent Cup juga akan ikut serta. Datang berbekal status runner-up MotoGP 2021, Pecco Bagnaia dijagokan salah satu favorit pemenang balapan pada putaran pembuka musim 2021 di MotoGP Qatar. Alih-alih naik podium, sang pembalap malah gagal menyentuh garis finish. Bagnaia hanya sanggup mengamankan grid ke-9, lalu selepas start melorot turun ke urutan ke-14. Dalam upaya memperbaiki posisinya, Bagnaia justru menabrak Jorge Martin. Keduanya pun meluncur ke gravel di tikungan 1. Masalah yang melanda Ducati di Lusail sebenarnya sudah nampak sejak tes pramusim di Sepang dan Mandalika. Pengiriman tenaga mesin baru yang dirasa agresif membuat Bagnaia serta rekan setim Jack Miller beralih ke mesin 2021. Usai perlombaan, Bagnaia mengaku kesulitan untuk menemukan feeling dengan bagian depan motor selama akhir pekan MotoGP Qatar.
Dia juga mengatakan belum cukup fokus pada gaya berkendaranya terhadap GP 2022. Sejak hari pertama tes, saya tidak pernah mengendarai motor yang sama selama 2 sesi berturut-turut. Jadi perasaan saya adalah campuran perasaan karena saya menemukan banyak hal lagi selama balapan, kata Bagnaia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya terima, jadi saya harus lebih fokus pada gaya membalap saya untuk beradaptasi dengan lebih baik, sambungnya. Meski kecewa gagal finish, Bagnaia mengatakan pihaknya telah menemukan kendala yang terjadi di MotoGP Qatar. Pria berusia 25 tahun itu bertekad untuk tampil lebih baik lagi di MotoGP Indonesia. Dengan pengaturan yang kami temukan kemarin di MotoGP Qatar, kami harus tampil lebih baik di Mandalika, ungkap Bagnaia. Untuk menyelesaikan masalah pada motor, Bagnaia sudah berdiskusi dengan Ducati dan mengungkapkan apa yang dirasakan selama balapan. Ducati pun disebut siap menampung keluhannya. Saya sudah berbicara kepada tim setelah balapan. Mereka setuju dengan apa yang saya sampaikan, jelas Peko. Bagnaia akan terus bekerja sama dengan Ducati untuk menemukan setelan terbaik pada motornya. Dia optimis dapat tampil lebih cepat di balapan-balapan berikutnya. Ini adalah hal yang penting. Kami adalah tim yang bersatu, kami bekerja sama dengan baik, dan prioritasnya adalah kembali ke tempat asal kami. Saya yakin kami akan bisa lebih cepat di balapan selanjutnya. Saya berjanji akan menaklukkan Mandalika, pungkas Bagnaia. Darin Binder dikenal sebagai rider Moto3 yang punya gaya berkendara serampangan. Rupanya hal itu tidak ia hilangkan ketika dipromosikan RNF Racing ke MotoGP. Pembalap Afrika Selatan itu diklaim telah mengganggu lawan di dekatnya dalam MotoGP Qatar 2022. Remy Gardner yang jadi rookie terbaik pada ajang tersebut berdua sengit dengan Darin Binder. Ketika berebut posisi ke-15, adik rider KTM, Darin Binder beberapa kali membahayakan juara dunia Moto2 2021. Pada akhirnya, Gardner unggul tipis 0,012 detik dan ia mengakhiri balapan dengan perasaan jengkel. Ini bukan balapan Moto3, juga bukan tentang kemenangan. Kami bertarung untuk posisi terakhir. Anda tidak perlu mengemudi seperti monyet. Anda seharusnya punya rasa hormat lebih baik kepada lawan Anda, kata Remy Gardner. Saya tidak bisa menyalip pada beberapa lap awal, saya di belakang Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales. Lalu ada Darin Binder tepat di depan saya, perasaan saya bagus dan saya pikir bisa menempel mereka, lanjutnya. Darin Binder berkendara di antara kami dan saya tidak dapat mendahuluinya. Dia seperti menaiki motor Moto3 dan memilih jalur aneh. Tanpa menengok ke belakang, dia kembali ke jalur ideal dan terus keluar jalur, lanjutnya. Menyalipnya menjadi sebuah bencana. Sungguh disayangkan, saya kehilangan sentuhan dengan grup. Setidaknya saya menang dalam grup itu, namun kami punya banyak pekerjaan ke depannya, tutup Gardner. Sementara itu, Darin Binder justru tak sadar kalau manuver agresifnya mengganggu lawan. Saya tak tahu apa yang dikatakannya dan apa yang membuatnya terganggu. Remy dan saya berduel dalam balapan dan saling menyalip beberapa kali. Terutama saat lap terakhir di mana saya mencoba menyalipnya, kata Binder. Kami hanya bertarung untuk posisi ke-15, tentu saja saya ingin menyalipnya. Saya ingin jadi rookie terbaik dan dapat poin, lanjutnya. Itulah kenapa saya mencoba. Saya tidak tahu maksud perkataannya, namun itu balapan saya dan saya berkendara seperti biasanya saat balapan, tutup Binder. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.